padamu. Jatuh di tempat ini Tuhan. Jatuh di tempat ini. Lepaskan, 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 lepaskan. Holy Spirit, reign. Basuh, bersihkan, segarkan, pulihkan. Holy Spirit, reign. Fall fresh, Lord. Fall fresh. Jatuh, jatuh, turun tempat ini. Lepas, 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 lepas. Sekali lagi dengan pelan, katakan dengan pelan, katakan Holy Spirit, reign. Kau bukan bernyanyi, tapi kau bicara dengan pribadi itu. Katakan Tuhan, rain down. Holy Spirit, reign. Shalabababa. Rain down, rain Love you, Lord. on We need you, Lord. Oh, Holy Spirit, reign. kau jawaban di atas segala jawaban. Holy Spirit, reign. Terima kasih. Rain down, rain on us. Rain down, rain. Rain down, rain on us. Rain, oh. Rain down, rain on us. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus adalah atmosfer kami. Setiap kali seperti itu ketika rohmu melayang-layang dan kau berfirman, maka sesuatu tercipta, sesuatu terjadi. Ciptakan environment dalam hidup kami, sebuah atmosfer untuk sesuatu yang akan kau sampaikan tercipta, terjadi dalam hidup kami. Dekap kami pada saat ini. Ada orang-orang yang lagi berduka. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya. Kau merasa seperti ada sesuatu yang kosong. Dia ada buat engkau hari ini. Dia ada buat kau hari ini. Dia ada buat engkau hari ini. Biarkan dia memeluk engkau pada saat ini. Dia comfort. Aman kita bukan berarti tidak ada badai. Tapi di tengah badai pun kau bisa mempunyai keamanan. Oh ya, situasi keadaannya belum tentu berubah. Tapi hatimu berubah. Sukacitamu bukan karena tidak ada terjadi apa-apa. Tapi sukacitamu adalah karena ada Dia. Karena Dia berkata, tenang, ini aku ada. Aku ada. Aku ada. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kuatkan kami yang lemah pada saat ini. Jelikan kami yang buta. Angkat setiap selubung, angkat setiap kebodohan. Angkat setiap selubung-selubung yang membuat kami melihat sumur yang kau sediakan buat hidup kami.
Angkat setiap selubung yang menutupi mata kami untuk kami melihat jawaban yang ada di sekeliling kami yang Kau sediakan. Singkapkan Tuhan, bahwa pertolongan itu tidak jauh dari hidup kami. Kau ada, Kau jawaban di atas segalanya. All I need is you. Semua yang kami perlukan itu Engkau. You are more than enough. Kau lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau di pihak kami, siapa lawan kami? Kalau Kau berkata iya, tidak ada kata tidak lagi. Kalau Kau berkata terbuka, itu harus terbuka. Kalau Kau berkata itu tertutup, itu harus tertutup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada Engkau bersama dengan kami di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Mampukan hamba dengan cara yang sederhana agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Hembuskan nafas-Mu Tuhan, hamba meminta roh hikmat, wahyu, pengertian, pengenalan akan Engkau. Turun di tengah-tengah kami. Berikan kami Tuhan mata yang melihat, berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami hati yang mengerti. Berikan kehausan dan kelaparan akan Engkau. Karena berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan Engkau. Mereka akan dipuaskan oleh Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan segalanya menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom saudara. Ada sukacita? Amin. Sukacita seharusnya nggak bisa hilang saudara. Amin. Sebenarnya kalau saudara mau tahu sehatnya, kita setiap kali saudara, jadinya itu kita ini sebenarnya masih merupakan konsumen. Anda tahu konsumen? Kita cari sukacita itu dari luar. Kita cari damai itu dari luar, kita cari dari gereja, kita cari dari orang. Padahal sebenarnya Tuhan sediakan itu di dalam kita. Amin. Amin. Sukacita kita, Alkitab berkata, damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan, bahkan dunia tidak mengerti. Saudara. Karena apa? Dunia cuma mengerti, mempunyai damai kalau semuanya oke. Semuanya berjalan baik, baru kita punya damai. Tapi di dalam Tuhan aneh, saudara. Mungkin keadaan gak berubah, saudara. Keadaan badai masih tetap ada. Tapi anyhow, ada sesuatu di dalam hidup kita, seperti kita punya keyakinan. Seperti kita punya jangkar, seperti kita punya sauh, pengharapan. Bahwa semuanya akan jadi baik-baik. Karena kita punya Tuhan. Amin. Semuanya dalam kontrolnya. Alkitab berkata bumi goncang-gancing, semuanya bergoncang, tapi Allah tetap duduk di atas tahtanya. Dengan kata lain saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Amin. Nah saudara, saya mau kasih tahu ini saudara, saya mungkin mau bicara sesuatu yang buat saudara mungkin berkata ini kontroversial saudara. Saya mau berkata begini, tujuan awal Tuhan datang tidak untuk menyelamatkan kita. Ya, karena apa saudara? Saudara kalau tahu pertama kali awal Tuhan ciptakan manusia, Alkitab berkata untuk berkuasa, amin? Amin? Alkitab berkata berkuasa. Nah saudara tahu ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan selamatkan kita, itu cuman untuk memulihkan kita, untuk masuk ke dalam tahap itu. Nangkap saudara. Kita diselamatkan untuk kita berkuasa. Kita diselamatkan untuk kita mengalirkan kuasa itu. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Kalau kita yang cuma sekedar selamat toh,
Dan kita tidak menghasilkan apa-apa. Kita cuman baru di garis start. Amin. Alkitab berkata begini, jalan hidup orang benar kian lama, kian terang. Sampai rembang tengah hari. Saudara dengarkan baik-baik. Artinya seharusnya sehatnya semakin kita ikut Tuhan, daya kita menerangi semakin besar. Kemampuan kita untuk menuai jiwa seharusnya makin besar. Kemampuan kita untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan seharusnya semakin besar. Kalau Anda lihat cerita tentang talenta, Alkitab berkata gini, masing-masing menurut kesanggupannya. Kata kesanggupan di situ adalah kemampuan untuk mengalirkan kuasa. Kemampuan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan ternyata ada kesanggupan yang semakin lama semakin besar. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu ini saudara dengan bahasa saya mungkin saudara. Semakin Anda ikut dengan Tuhan, Anda semakin sakti. Gak ada yang amin, biarin aja. Saudara dengar, saudara kalau lihat tokoh-tokoh di Alkitab, mereka semakin bertambah usia. Mereka semakin mengeluarkan minyak, saudara. Beda dengan orang di dunia. Beda dengan konsep kita, saudara, hari ini. Kalau kita lihat orang-orang, mereka yang di dalam Alkitab, mereka yang menjadi pahlawan-pahlawan iman, saudara. Mereka semakin tua, mereka semakin bertambah, saudara. Kesaktian mereka, kemampuan mereka untuk menerangi, kemampuan mereka untuk belajar, itu justru semakin bertambah. Yang namanya orang yang seperti Paulus, saudara. Dia sudah buat, kalau mau bilang saudara, sebenarnya ada banyak hal yang Paulus lakukan itu sebenarnya belum tercatat. Ada banyak. Bahkan ada yang berkata, saudara dengarkan baik-baik. Ada surat yang namanya 3 Korintus. Itu makanya kalau saudara lihat di Alkitab dibilang apa? Dia pernah berkata begini. Bawa juga Alkitab-kitabku, perkamen-perkamenku. Itu ada, saudara. Dan ada banyak hal yang dia alami, saudara. Tapi orang ini, saudara dengar. Dia tidak pernah mau orang memperhitungkan dia sebagaimana yang seharusnya, saudara. Dia tidak, saudara. Dia tidak berusaha untuk buat orang itu terpikat kepada dia. Tapi dia berkata apa? Jangan orang menilai aku itu lebih. Semakin dia tua, semakin dia mengalami, saudara, yang namanya mujizat pun itu membuat dia semakin tahu diri. Betul? Bahwa semuanya itu asalnya dari Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat ini rasul yang paling besar. Ketika dia di masa tuanya, saudara, waktu dia muda, waktu dia awal, gak mau kalah. Dia berkata begini, kalau mereka orang Yahudi, saya juga orang Yahudi. Kalau mereka rasul yang terhormat, saya juga gak beda, saya juga rasul. Saudara lihat, tapi di masa tuanya dia berkata apa? Di antara mereka, aku yang paling hina dan berdosa. Ya? Saya percaya satu hal, saudara, yang namanya anugerah Tuhan, yang namanya Tuhan. Yang namanya Tuhan, anugerahnya itu selalu mengalir ke tempat yang bawah. Tuhan itu selalu digambarkan seperti minyak, seperti air. Dan saudara tahu karakter ini dua sama, saudara. Minyak, air selalu mengalir ke tempat yang bawah, tempat yang rendah. Semakin kau merendahkan diri, itu bukan saudara, yang namanya saudara dengarkan baik-baik. Yang namanya kerendahan hati itu cuma bisa dilihat oleh Tuhan. Itu gak bisa direkayasa. Amin. Itu suatu proses, suatu didikan Tuhan, suatu pengenalan akan Tuhan. Membuat kau memang tahu diri. Dan saudara lihat anugerah Tuhan itu semakin melimpah mengalir. Allah menentang orang congkak, tapi dia mengasihani. He give grace to the humble. God resist the proud. Alkitab berkata Tuhan
menolak Tuhan, menentang. Kalau saudara lihat, kalau jam namanya ada water resistant, dia anti air. Dengan kata lain, God resist anti the proud. But he give grace to the humble. Amin. Semakin Anda merendahkan diri, semakin Anda mengenal Tuhan. Saya percaya begini, saudara dengar. Jangan kejar yang namanya pengetahuan akan Tuhan. Karena apa? Pengetahuan hanya membuat kau jadi sombong. Kejar yang namanya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kau rendah hati. Pengetahuan hanya membuat kau untuk bisa berdebat. Lu ngomong gini, gua juga punya. Lu ngomong gini, gua tahu. Lu ngomong gini, gua tahu. Itu gak pernah ngubah engkau. Tapi dengarkan baik-baik. Yang namanya pengenalan akan Tuhan itu pertama-tama mengubah engkau, bukan orang lain. Amin. Biarkan hari ini kita berkata, Tuhan, aku rindu untuk mengenal Engkau. Aku rindu untuk mengenal Kau lebih dalam lagi, Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, Paulus itu gak punya mimpi apa, saudara. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami yang namanya naik ke surga. Dia mengalami, bahkan kalau saudara mau tahu, dia mengalami namanya dia bisa balik ke masa lalu. Ada di Alkitab. Dia berkata begini, pada saat dia berkata, ini tubuh dan darah Tuhan, hal ini kuterima sendiri daripada Yesus. Pada malam terakhir dia berkata begini, ini adalah tubuh dan darahku. Dia berkata, aku terima sendiri. Saudara kalau mau tahu, dia rasul terakhir. Dia puluhan tahun sesudah zaman Tuhan Yesus. Dia bisa berkata, hal ini aku terima sendiri. Saudara, dia balik ke masa lalu. Banyak hal gak diceritakan, saudara. Tapi saudara tahu yang menjadi kerinduannya apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan bahkan menjadi serupa dengan kematiannya. Gak ada kerinduan lain. Amin. Saya berdoa ini menjadi kerinduanmu juga, saudara. Kita bukan hanya nyanyi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Karena apa? Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kenapa kita mengenal dia? Karena tiada kasih seperti dia. Amin. Saya berdoa hari ini, saudara, kita punya kerinduan untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Saya percaya kita gak akan jadi orang Kristen biasa lagi. Kita bukan hanya jadi Kristen di garis start, tapi kita akan semakin lama semakin terang. Kemampuanmu, dayamu menjadi berkat semakin besar. Amin. Saya percaya satu hal, saudara. Tuhan itu kalau saudara lihat di Alkitab, dia datang sebagai pencuri. Betul? Seperti pencuri di malam hari. Malam bicara akhir zaman. Alkitab berkata hari telah jauh malam. Ini sekarang masanya. Dan dengar, pencuri cuma mencuri barang yang berharga. Nangkap? Seorang pencuri dia sudah meresikokan dirinya. Bahkan dengan nyawanya. Untuk dia masuk di sebuah tempat. Dia hanya mencuri benda yang berharga. Kalau di tempat ini, kalau misalnya satu mimbar ini aja, yang paling berharga apa? Gak mungkin aqua ini, saudara. Gak mungkin ini yang dijemput. Di mimbar ini ada LCD, ini yang lebih mahal. Ini yang akan diambil. Makanya saudara lihat, gak semua orang Kristen itu dicuri. Karena apa? Sorry to say. Ada orang Kristen yang satu lebih mahal daripada yang lain. Kalau memang semua orang harganya sama, semuanya akan terangkat. Oh Pak, kontroversi Bapak berkata, kami ini berharga. Iya betul. Anda dan saya kita ditebus dengan darah yang mahal. Tapi sorry to say, enggak semua orang menghidupi hidup yang mahal di hadapan Tuhan. Engkau dan aku memang ditebus dengan darah yang mahal.
Bahkan kalau orang kaya berkata itu mahal, di atas orang kaya ada orang kaya lagi. Tapi kalau Tuhan berkata itu mahal, itu tidak terbayarkan. Tapi nyatanya ada banyak kita yang kita kejar itu kan yang recehan tuh dalam hidup. Kerinduan kita sampai berapa jauh? Cuman sekedar bisa kawin, sekedar bisa punya anak, punya mobil, gua kaya. Saya berkata itu gak salah, saudara. Tapi kalau sampai nyawanya aja dia berikan, masa dia gak berikan yang lain? Biarkan kita berkata, Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu buat aku? Itu sama jadi mimpiku. Apa yang menjadi tangisanmu, hatimu? Aku mau itu. Amin. Saya percaya, saudara, kalau kau semakin bergaul dengan Tuhan, mimpimu, seleramu akan sinkron dengan semakin sama dengan dia. Amin. Nah, saudara, saya mau berkata begitu, saudara. Nah, Alkitab berkata kita untuk berkuasa, saudara. Alkitab berkata begini, mari kita buka di dalam Roma 14. Roma 14 ayat 17. Yuk kita lihat. Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini saudara bicara soal kuasa, saudara. Tadi saya berkata Tuhan berkata berkuasa. Kerajaan Allah itu bicara soal kuasa. Kalau saudara lihat di dalam damai sejahteranya Tuhan, itu ada kuasa, saudara. Saudara lihat Tuhan Yesus, dia tenang di tengah badai, dia tidur di tengah badai, pada saat dibangunkan, dia punya power untuk menenangkan badai. Dalam tidurnya Tuhan, dalam tidur tenangnya Tuhan di tengah badai, ada kuasa. Amin. Itu kerajaan Tuhan, saudara. Maka saya berkata sebenarnya sukacita yang sejati itu bukan ketika kau gak ada problem. Sebenarnya engkau yang sungguhnya, engkau yang sejatinya dilihat pada saat kau di dalam tekanan. Ada orang ditekan, bisa keluarnya reaksinya yang ilahi. Ada orang ditekan, yang keluar yang daging. Itu kita, saudara. Saudara lihat air ini, sorry saya peragakan. Ini penuh dengan air, saya tekan. Yang keluar air, saudara dengar, tekanan cuma memunculkan apa yang di dalammu. Tekanan cuma memunculkan apa yang kau izinkan terbangun dan memenuhi hidupmu. Amin. Apa yang kau izinkan terbangun, saudara? Jangan salahkan tekanan, saya jadi begini karena dia. Bukan. Dia sedang munculkan apa yang kau bangun di dalam hidupmu. Dia dipakai, dia dimanfaatkan untuk membuktikan apa yang terbangun dan apa yang kau izinkan masuk dalam hidup. Amin. Nah, saudara lihat lagi di dalam 1 Korintus 4:20. 1 Korintus 4 ayat 20. Dikatakan, sebab, perhatikan, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Bukan lu ngomong doang, saudara. Tapi ada satu power. Amin. Dan habis itu dikatakan apa? Saudara lihat di dalam Lukas 17. Lukas 17. Ayat 21. Lukas 17. Ayat 21 dikatakan apa? Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya apa? Kerajaan Allah itu ada di antaramu. Dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan dikatakan di antaramu, tapi within you, di dalammu. Semua potensi itu, semua kuasa itu, detik kau sebenarnya lahir baru,
Kuasa daya untuk buat kau mujizat, untuk ngalami Tuhan, itu sudah ada di dalammu. Tapi kalau mau jujur, berapa orang Kristen yang berkuasa? Berapa orang Kristen yang punya power? Berapa orang Kristen seharusnya kalau semuanya kita aplikasikan ini terjadi, saudara, dunia diselamatkan dengan cepat. Pemberitaan keselamatan, pemberitaan Injil itu bukan tugas daripada cuma hamba Tuhan di mimbar. Itu tugas semua kita. Tapi berapa banyak di antara engkau yang bisa lihat bahwa itu juga tugasmu. Alkitab berkata begini, dengarkan baik-baik. Alkitab berkata detik kita lahir baru, kita menjadi hamba kebenaran. Artinya begini, saudara apapun profesimu, kau hamba Tuhan. Saya pribadi, saudara, saya pribadi. Mimbar saya bukan ini, saudara. Ini terlalu kecil. Tapi dimanapun saya berada itu mimbar saya. Di sekolah, di tempat pelayanan, dimanapun kau berada. Itu kesempatan. Itu mimbarmu. Amin. Amin. Nah, saudara, kalau saya mau lihat saudara, berapa yang saudara yang ada kuasa? Hampir gak ada, saudara. Hampir banyak, yang lebih banyaknya orang Kristen yang gak ngalami apa-apa. Gak ada jiwa dimenangkan. Gak ada kesaksian yang powerful. Padahal Tuhan sudah invest. Kerajaan Tuhan itu udah di dalam kita. Ada lagi yang tipikal orang, saudara, dia muncul tuh. Kuasanya muncul. Saya udah lihat ada banyak pengkhotbah cilik, saudara. Mereka begitu apa? Wah, mujizat. Mereka bisa nubuat doa, tapi tiba-tiba hilang. Hanya muncul seperti soda saja. Habis itu hilang. Kenapa saudara bisa seperti itu? Saudara tahu? Karena apa yang daripada Tuhan, saudara, apa yang daripada Tuhan, itu kita harus jaga dengan seluruh keberadaan kita, saudara. Amin. Dengan seluruh kesadaran kita. Tapi kalau yang namanya saudara, yang namanya daging kita, yang namanya daging, saudara dengar, yang namanya daging, Anda gak usah kasih makan aja, Anda biarin aja. Pasti dia berkembang sendiri. Apalagi kita kasih makan, betul ya? Tapi kalau yang daripada Tuhan, saudara, kita harus jaga, kita harus bangun. Kita harus waspada. Karena apa? Kerajaan Tuhan itu mahal, saudara, gak kacangan. Amin. Hanya orang yang berebut memasukinya, Alkitab berkata, dia akan mendapatinya. With forceful man, with forceful power, dia akan dapat. Kalau kau sekedar gini, ya lagi gak kepingin baca Alkitab, nantilah kapan ada. Kau gak belajar seret. Nantilah lagi gak kepingin. Kalau kau gak nyeret, dia nyeret kau. Ikut Tuhan itu bukan soal kepingin atau enggak. Ikut Tuhan itu menuntut matinya dagingmu. Kalau kau berkata, ya nantilah. Ya nantilah kalau kepingin. Ya kalau Tuhan mau, ya Tuhan kan bisa. Tolong saya. Enggak selalu seperti itu caranya, kawan. Enggak seperti itu. Anda kalau lihat cerita di Alkitab, Tuhan perlakukan dengan dua jenis orang yang berjual beli di bait Allah itu perlakuannya beda. Kepada yang punya lembu, sapi, kambing, domba, yang penukar uang, dia balikkan semuanya. Tapi aneh, dengan mereka yang menjual merpati, merpati itu lambang Roh Kudus. Dia cuma berkata, ambil ini. Dengan kata lain, kalau kau yang punya Roh Kudus, kau harus bertindak sendiri. Amin. Kalau saudara nggak ambil keputusan hari ini, kau tunda. Belum tentu besok menjadi kesempatanmu. Tetapkan hari ini, saudara. Saya latih hidup saya sampai sekarang. Saya latih sampai setiap hari. Saya tetap baca Alkitab. Saya tetap latih, saya seret diri saya. Baca.
bersekutu sama Tuhan. Walaupun keadaan saya lagi gak mau. Walaupun gak mood. Ikut Tuhan itu bukan soal mood-moodan, saudara. Anda mau rasa Tuhan dia ada, Anda gak rasa Tuhan dia ada. Amin. Jangan saudara jadi Kristen flaky, saudara. Saudara dengar, iman itu adalah melihat yang tidak kelihatan. Iman itu di roh. Tapi kalau jiwa itu di perasaan, saudara dengarkan baik. Kita menyembah Tuhan bukan dalam jiwa dan kebenaran, roh dan kebenaran. Amin. Anda mau rasa hari ini mau merinding. Kalau saudara mau cari merinding, kau ke kuburan sana. Pasti kau merinding. Oh, saya merinding, saya merasa ada Tuhan tuh. Dengarkan baik-baik, Anda mau rasa kau merinding, mau bulu hidungmu bergetar atau enggak, saudara. Tuhan ada. Oh, saya merasa ini Tuhan hadir. Kenapa kau bisa tahu Tuhan? Saya merasa tadi merinding. Come on, saudara. Kalau saudara sampai tetap di perasaan aja, kau tetap perasaanmu yang mengatur kau Kristen jiwa nih. Amin. Tanya hamba-hamba Tuhan, Tanya yang pernah melayani sini, seringkali waktu mereka maju sini, perasaan mereka kacau. Mereka sendiri dalam pergumulan. Mereka sendiri dalam tekanan, tapi toh masih bisa jadi berkat buat orang lain. Itu Kristen. Amin. Hari ini dengarkan baik-baik, belajar seberangi itu, saudara. Jangan biarkan jiwamu menghalangi apa yang ilahi akan turun dalam hidupmu. Amin. Nah, saudara, ada lagi saudara, ya itu dia gak mau sangkal, saudara, itu bisa berhenti, saudara. Ada pengkhotbah cilik, saudara, hilang, tiba-tiba udah gak muncul lagi. Dan ada lagi, saudara, kalau lihat, ada lagi orang yang terima kuasa, saudara, dia mengalirkan kuasa, ada kuasanya, tapi gak jadi berkat. Karena apa? Dia menerima, saudara, kadang-kadang Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu seringkali baiknya itu luar biasa, saudara. Seringkali begini, contoh, saudara. Anda ikut Tuhan ya, Anda terima Tuhan, Anda lakukan suatu hal yang baik, suatu hal yang berkenan sama Tuhan. Tuhan itu investnya gede, saudara. Contoh seperti saudara masuk di perusahaan ya, saudara masuk di perusahaan, dikasih uang pulsa toh? Dikasih toh? Contoh dikasih, ini hari kau mendaftar, diterima, dikasih uang pulsa. Besoknya kau keluar, besoknya Anda keluar dari perusahaan itu berkata, aku gak mau di perusahaan ini. Uang pulsanya diambil gak? Tapi cepat apa lambat, itu akan habis. Nah ada banyak orang begini, dia hidup gak berkenan sama Tuhan, dia berkata gini, karunianya jalan kok. Betul? Karunianya jalan kok. Berkatku masih ada kok. Dan Anda lupa, tiba-tiba itu ya, itu tiba-tiba nanti tiba-tiba bisa akhir, putus, selesai. Makanya ada orang tiba-tiba hilang, saudara. Tapi saya berdoa, biarkan kita menjadi pribadi yang terus bisa ikut Tuhan, terus naik, sampai kita diangkat dengan Tuhan. Amin, amin. Mari saudara, kita belajar lebih lagi, amin. Ya, saudara, sekarang saya bertanya saudara, berapa di antara saudara yang merasa hidupmu hari-hari ini seperti di padang gurun? Siapa, saya mau lihat, siapa? Gak ada. Oh ada di belakang, cuman satu orang aja, yang lain semua di padang yang berumput hijau. Hebat. Saudara kalau gini nanti dilihat malaikat, oh gak perlu pertolongan saudara, jangan salah. Sekarang saya tanya, coba saudara belajar jujur ya. Berapa di antara saudara yang merasa Anda lagi lewati padang gurun? Coba. Tiba-tiba bertambah, puji Tuhan. Turun. Apa sih yang membuat saudara berkata Anda itu di padang gurun? Saya gak ada uang. Saya melamar ditolak.
gaji saya belum dikasih-kasih. Itu padang gurun. Betul apa betul? Rasanya sedih, ditinggal pacar, padang gurun. Apakah itu padang gurun? Saudara, model padang gurun ini, saudara, model padang gurun ini banyak, saudara. Nggak bisa dikasih tahu sebenarnya. Tapi satu hal yang menjadi ciri, saudara. Satu hal yang menjadi ciri. Kalau itu memang yang kau lewati padang gurun, satu hal. Ketika kau sudah lewati semuanya itu, kau balik penuh kuasa. Amin. Anda kembali, ada next level terjadi. Saya berdoa lewat ini, kita bukan lagi anti dengan yang namanya padang gurun, tapi kita berkata, Tuhan cepat bawa aku ke sana. Karena ternyata gak ada yang lain, kau harus lewati ini. Inilah yang nanti jadi platform mimbar. Inilah yang menjadi batu loncatan untuk kau naik ke berikutnya. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara. Kita lihat ciri padang gurun. Mari kita lihat sebentar. Lukas 1 ayat 80. Mari kita lihat. Lukas 1 ayat yang ke 80. Perhatikan. Dikatakan, adapun anak itu bertambah besar dan apa? Makin kuat rohnya dan ia apa? Tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara dengarkan baik-baik. Padang gurun cuma diperuntukkan orang yang rohnya dewasa. Lebih daripada itu hanya akibat daripada kau harus bayar dosamu, keputusanmu yang salah, atau bagian kau harus lewati ujian-ujian yang harus kau lewati. Padang gurun ini ternyata diperuntukkan cuma punya orang yang punya rohnya dewasa. Bukan sembarangan orang. Jadi hari ini orang gampang sekali tuh. Gue lagi padang gurun nih. Ngalami ini sedikit-sedikit, gue lagi ngalami padang gurun. Kawan, gak semudah itu. Gak seperti itu. Dan Tuhan itu bukan random, tiba-tiba iseng gue ini mukanya jelek, masukin padang gurun lah. Bukan, saudara. Suatu yang sudah kau izinkan dilatih, kau jadi dewasa. Itu dia bawa kau. Dan saudara dengar fase padang gurun ini, yang kedua adalah apa? Dengarkan baik-baik. Fase padang gurun, ini fase kau akan mengalami namanya loncatan iman dalam hidupmu. Yang kita lihat, mari kita lihat di dalam Lukas 4, 1-13. Lihat, Lukas 4. Lukas 4. Dibilang apa? Ayat 1-13, saudara lihat, saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu perhatikan, ia dibawa oleh apa? Roh Kudus ke padang gurun. Saudara dengarkan baik-baik. Hanya orang dewasa yang bisa dikendalikan oleh Roh Kudus. Siapa yang bawa dia ke padang gurun? Roh Kudus. Amin. Memang itu bagian daripada silabus pelajaran yang harus dilewati buat orang yang berjalan di dalam roh. Dan di sini bilang apa? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dicoba iblis, selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan yang akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah serahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu.
Habis itu dikatakan apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, nanti saudara boleh lihat selanjutnya saudara. Saudara setiap kali berhadapan dengan suatu yang daripada iblis secara frontal, keluarnya itu selalu firman. Keluarnya itu selalu firman, keluarnya itu selalu firman. Saudara dengar, tekanan sekali lagi. Itu cuma munculkan apa yang di dalammu. Yang paling bahayanya saudara sebenarnya yang terakhir saudara. Iblis itu pakainya firman. Jadi hari ini kalau kau sekedar tahu firman, jangan GR. Kalau Anda sekedar tahu firman, jangan GR. Karena apa? Iblis juga jauh tahu lebih daripada engkau. Amin. Tapi seringkali iblis itu firman cuma buat orang lain, bukan buat dirinya. Yang paling luar biasa adalah yang terakhir itu saudara. Orang kalau rohnya gak dewasa pakai firman, oh iya ya, dengan mudah jatuh. Tapi Tuhan gak. Amin. Karena rohnya dewasa saudara. Amin. Rohnya dewasa. Ya, lihat di dalam yang ke saudara kalau lihat ayat yang ke-14, tadi kan sampai 13 ya, langsung aja kita ke ayat 14. Lukas 4 ayat 14, dibilang apa? Sesudah Tuhan balik dari padang gurun, apa yang terjadi? Dibilang apa? Dalam apa? Kuasa roh. Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Saudara dengar, begitu kembali dari padang gurun, dia kembali dengan kuasa roh. Jadi kalau saudara hari ini berkata kau di padang gurun, setelah selesai gak ada terjadi loncatan dalam hidupmu, itu bukan padang gurun. Padang gurun itu ketika kau udah lewati, kau selesai. Kau seperti dari spotlight. Deng. Ada something different dengan engkau. Amin. Kembali dengan kuasa. Dan kalau saudara lihat ayat selanjutnya, ayat 14 dan ayat 16, saudara lihat 16 sampai 20 kita baca. Dibilang apa? Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak baca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang ditindas, orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup Alkitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk dan Alkitab berkata apa? Mata semua orang di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Saudara simpan dulu ayat 20 itu. Dikatakan mata seluruh orang di ibadat itu tertuju kepada Yesus. Saudara dengar, ciri lagi daripada saudara kalau kau sudah melewati namanya fase padang gurun. Kau udah melewati itu, ada kuasa bangkit dalam hidupmu. Tiba-tiba kau akan lihat ada pelipat gandaan miracle. Kemampuan kau untuk buat mujizat. Kuasamu, manusia rohmu naik dengan luar biasa. Dan yang paling luar biasa, saudara dengar kabar pertama yang Tuhan katakan apa? Dia menyampaikan kabar baik terhadap orang miskin. Saudara dengar, Anda mengalami namanya breakthrough dalam ekonomi. Pertama-tama paling yang akan kau nikmati ketika kau melewati fase padang gurun, ada sebuah terobosan dalam finansial. Ini hari ini orang cari-cari, saudara, orang doa, bagaimana caranya dikejar. Saudara benar, itu cuma gak perlu kau kejar, itu cuma dampak. Kalau kau izinkan, dia bawa kau. Tiba-tiba saudara, kau gak perlu cari. Kau akan tahu bedanya kau bekerja dengan otakmu, dengan keringat, dengan bagaimana Tuhan sertai dan kau pakai roh. Kau akan tahu bagaimana kau kerja cuma sekedar pakai daging, dan bagaimana kau hidup dan kau bekerja dengan namanya rohnya, dengan anugerahnya. Amin. Ya. Kita mengalami saudara, yang namanya ini saudara, namanya terobosan dalam keuangan saudara. Ya, saudara kalau lihat yang namanya
namanya padang gurun ini saudara, ini sebenarnya sebenarnya suatu yang orang gak mau saudara, tapi harus. Ya, contoh saudara, contoh ujian, gitu. Ujian. Kita anak-anak sekolah kan semua gak mau tuh ada ujian tuh, mengerikan kan. Tapi dengar, kalau gak lewat ini, gak ada loncatan berikutnya. Amin. Ya. Saudara kalau lihat ya Tuhan Yesus ini, kalau saudara lihat, dia lewati padang gurun saudara, santai itu. Saudara ada lihat Tuhan Yesus struggle? Saudara ada lihat gak Tuhan Yesus ini struggle, ada gak? Gak ada saudara. Dibawa ke padang gurun. Dia berhadapan dengan setan. Saudara, setan coba dia diladenin santai. Menang aja. Ngomong begini ada tertulis juga. Ngomong begini ada tertulis juga. Selesai saudara. Dia menang dengan luar biasa. Gak ada itu namanya Tuhan Yesus ngeluh, nangis, menderita, mengasihani diri. Gak ada saudara. Saudara kalau lihat di Alkitab aja, kalau saudara lihat di Alkitab ya. Coba saudara lihat di Alkitab, mana yang ada tertulis Tuhan Yesus nangis waktu dia di Alkitab. Bahkan di Taman Getsemani dia gak ada nangis. Dia cuma keluar peluh. Dia tidak nangis. Waktu dia disalibkan, ada gak dia nangis? Gak ada. Justru orang menangisi dia dan dia berkata, jangan nangisi aku. Nangkap saudara. Orang yang di bawah salib, orang yang di luar salib akan nangis. Dengan kata lain dengar, kalau kau gak mau pikul salib hari ini, kau akan menangis satu hari. Orang yang saudara kau punya kerelaan untuk kau mau dibentuk Tuhan, kau sudah punya sukacita di dalammu. Amin. Alkitab berkata, pikulah kuk yang daripadaku, jiwamu mendapat ketenangan. Detik kau mau berserah kepada Tuhan, ada ketenangan di tengah badai. Amin. Bukan berarti masalahmu gak ada, saudara. Mungkin masalahmu, saudara, mungkin masalahmu banyak. Tapi orang heran, kenapa kau bisa melewati dengan begitu baik? Seperti Tuhan Yesus lewati padang gurun. Gak ada itu ceritanya, lalu melongsolah Tuhan, tulis buku diari. Oh Tuhan, kiranya. Gak ada. Santai aja dia, udah selesai. Dia datang ke Bait Allah, dia datang ke Israel, dia datang dengan penuh kuasa. Gak ada tertulis dia nangis. Saudara, kalau Anda mau dilatih, Anda akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kita akan lihat saudara, apa yang membuat Tuhan sebenarnya, apa yang membuat Tuhan, dia bisa lewati padang gurun dengan begitu tenang saudara. Kenapa? Saudara, saya persingkat aja, saudara dengar. Seumur hidup Tuhan, dia latih dirinya untuk hidup dalam penderitaan. Kalau saudara nanti baca, nanti gak usah saya buka lah, nanti terlalu banyak saudara. Di Yesaya 53 dia bilang apa? Dalam Yesaya 53 dia bilang hamba Tuhan, hamba yang menderita. Itu dibilang apa? He expert. Dia ahlinya dalam penderitaan. Dia ahli dalam menyangkal diri. Gak heran saudara, bahkan kalau saudara lihat di dalam, saudara lihat di dalam nanti di Alkitab ketika Tuhan Yesus usia 12 tahun, Alkitab berkata, dia di Bait Allah ya, betul ya? Dia berada di Bait Allah, semua orang mendengarkan dia khotbah. Betul ya? Masih usia 12 tahun, ini udah pakar-pakar teologi ya. Malah belajar sama anak 12 tahun. Saudara, dia punya alasan untuk sombong. Tapi enggak. Yang luar biasa saudara tahu, orang tuanya jalan, biasanya kalau mereka itu yang laki-laki dengan rombongan laki-laki, yang perempuan dengan rombongan perempuan, sama-sama balik ke kampung halaman, sama-sama datang ke Bait Allah, semua berangkat semua, mereka semua sanak-sanak saudara-saudara. Nah saudara tahu, pas udah nyampe, loh Yesus gak sama kau? Enggak, gak sama kau? Enggak, balik lagi ke Bait Allah setelah 3 hari. Saudara tahu pada saat balik Yesus lagi dikerumuni orang. Profesor ahli teologi ya semua lagi kumpul.
lagi ngajar. Saudara tahu, bayangkan, dari jauh ini saya gambarkan, ini saya dramatisir. Mamanya itu udah panik saudara, karena udah gak ketemu. Dari jauh, Yesus! Gitu, kemana kamu? Dimaki-maki, ayo cepat pulang. Dalam bahasanya, dalam di Alkitab dibilang gini, dan ia, kalau nanti saudara baca di Lukas 2 dibilang, tapi ada terjemahan, di terjemahan lain ada tambahan dibilang, dan ia bahkan hidup dalam asuhan orang tuanya. Saudara dengar, ini orang berkarunia loh. Istilahnya mamanya itu pun pemimpinnya, di bawahnya dia, tapi tetap bisa submit. Hari ini kalau kau lebih tahu daripada pemimpinmu, bisa tunduk enggak? Ayo. Hari ini kalau kau lebih kaya dari pemimpinmu, bisa tunduk enggak? Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini ya saudara tahu, seperti jenderal tunduk sama kopral saudara. Singa tunduk sama ayam. Kita hari ini kalau punya, bisa enggak kita nyangkal? Tetap enggak. Dan itu ternyata mendewasakan. Penyangkalan yang kau izinkan day by day. Satu hari itu akan buat sebuah fase Tuhan berkata, aku lihat rohmu sudah cukup dewasa. Mari ke padang gurun. Dibawa ke padang gurun. Di situ kau lihat kau karena rohmu sudah dewasa dan terlatih, kau bisa kalahkan iblis secara frontal. Saudara, fase padang gurun ini kau akan alami, iblis begitu frontal dalam hidupmu. Bentuknya bisa orang, bentuknya bisa apa, terserah saudara. Tapi kalau saudara lihat sebenarnya Tuhan Yesus itu dari kecil sebenarnya iblis mau bunuh dia. Tapi tidak pernah secara frontal iblis muncul di muka depan. Tapi di fase padang gurun ini, saudara coba kau lihat dalam hidupmu, ada sebuah hidupmu, kau mengalami peak sebuah masalah. Jangan-jangan itu dia. Peak kayaknya masalahnya itu bertubi-tubi. Tapi saya lihat ada banyak orang saudara, sebenarnya kalau mau jujur ya, kadang-kadang kita sendiri rasa kasihan. Tuhan ngalami begitu. Rasa-rasanya kadang-kadang pingin gantikan posisi, tapi enggak saudara. Orang itu sendiri saya lihat bisa melewati dengan tenang. Enggak cerita apa-apa. Padahal orang kalau dengar dia punya cerita, wah sampai begitu. Ini orang yang sudah biasa dilatih. Amin. Ada saudara orang. Tekanannya begitu. Kadang-kadang pikir Tuhan, bagaimana bisa? Saudara kalau mau lihat ya, saudara lihat ya hamba-hamba Tuhan kadang-kadang di depan ini. Anda lihat mereka kan tertawa ya, mereka melayani. Coba Anda cari tahu. Lebih hebat seseorang dipakai, lebih hebat masa lalunya, problem yang dialami. Itu menempa sesuatu. Amin. Ya, saya waktu dulu saudara, saya alami saudara. Saya di panti rehab saudara, saya di panti rehab 8,5 tahun. Saya lewati. Saya tuh seperti gak rasa. Orang sampai dengar cerita saya. Karena apa? Saudara, saya kan sebagai mentor. Siswa itu datang dan pergi. Mereka ada silabusnya, ada masanya udah dikatakan selesai. Lah kita yang pelayanan. Gak boleh nonton. Nonton cuma dikasih seminggu sekali. Di tempat itu aja, di lingkungan itu dikurung, boleh off cuma seminggu sekali. Selama bertahun-tahun, dan itu harus siap ketika nanti pemimpin berkata, hari ini jadwal off kamu tidak boleh, harus siap. Disitulah saya latih yang namanya submission saya, saudara. Nangkap saudara, tapi saya, kalau sekarang saya merenung, semua orang bilang hebat kamu yang bisa lewati. Orang baru setahun 2 tahun, ada orang magang saudara, belajar bagaimana caranya ngerehab orang, belajar cuma berapa hari, dia bilang kau bisa di sini hebat. Dia aja gak kuat. Saya kalau mikir-mikir hebatnya di mana? Saya rasa biasa tuh.
saya lewati dengan santai. Nangkap saudara. Kau kalau gak biasa latih dirimu, dunia sama salib tidak pernah berkawan saudara. Kalau kau mau ikut Tuhan, harus siap untuk menderita. Tapi kalau kau bisa terus, kau mau ikut, kau akan lihat kau akan bisa terus pikul salib itu sampai ujungnya. Amin. Dan kau akan lihat saudara dengar, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Never, never, never. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Detik kau lepaskan salibmu, detik itu kemuliaanmu bergulir jatuh. Jatuh hidupmu. Gak ada kemuliaan. Tapi selama kau mau pikul, semakin lama semakin mulia, semakin lama semakin terang. Amin. Nah, saudara kalau lihat Tuhan Yesus, saudara nanti baca di Alkitab, tidak ada pernah dia berkata dia haus. Dia cuma lapar. Betul? Ada enggak tertulis Tuhan Yesus berkata, aku haus? Enggak. Lalu laparlah dia. Betul? Baru iblis cobai. Karena apa saudara? Dengarkan baik-baik. Saya kasih tahu ya, saya ini mau sampai akhir saudara. Tuhan Yesus adalah batu karang yang sejati. Yang setuju katakan amin. Oke? Tuhan Yesus adalah batu karang yang sejati. Tapi dia juga pernah berkata, batu karang ini pernah juga berkata kepada Petrus, dia berkata begini, waktu Petrus dapat pewahyuan, dia berkata gini, engkau adalah Petrus. Betul? Engkau adalah Petra, bahasa yang dipakai itu jamak. Dia berkata, engkau adalah Petra. Dengan kata lain, engkau dan aku juga bukit batu. Nangkap? Tapi yang sejatinya itu Tuhan Yesus. Tapi kita juga adalah batu karang. Simpan, saudara udah nangkap sampai sini? Perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus tidak ada berkata, dia haus? Karena begini, saudara perhatikan. Cerita Musa, Anda perhatikan cerita Musa. Musa pernah satu ketika umat Israel berkeluh kesah tentang kehausan. Betul? Betul? Waktu pertama Tuhan suruh batu karangnya diapain? Apa? Batu karangnya diapain supaya airnya keluar? Dipukul. Betul ya? Kali kedua seharusnya dipukul atau cuma diomongin? Diomongin. Tapi Musa memang bandel, Musa pukul, betul ya? Saudara dengar. Kalau kau izinkan tongkat Tuhan didik kau, itu buat air di dalam hidupmu keluar. Kau lewati padang gurun, kau gak perlu kering. Betul? Kau lewati padang gurunmu, orang lain mengeluh. Tuhan Yesus kalau saudara lihat cerita di sini, dia tenang aja itu. Iblis diladenin. Bahkan kalau saudara lihat, tidak ada tertulis dia haus. Karena apa? Dia mau berkata, batu karang ini sudah diremukkan. Amin. Airnya udah keluar. Kau boleh mengalami masa kering, masa sukar dalam hidup kau, akan tenang, kau gak akan kehausan. Kalau kau izinkan tongkatnya mendidik engkau. Tongkat penyangkalan itu memukul kau. Satu hari nanti saudara dengar, kau hanya tinggal perlu, Alkitab berkata perkatakan. Betul, kali kedua kan seharusnya tinggal diperkatakan. Makanya kalau saudara lihat Paulus dia berkata apa? Hai jiwaku bersukacitalah, itu bisa diperintah. Paulus, kalau saudara lihat Daud berkata apa? Tenanglah jiwaku, itu bisa diperkatakan. Dia akan tenang. Amin. Kau akan lihat dalam hidupmu nanti satu hari ketika kau gundah ya, kau goyang. Kalau kau biasa dididik, kau tinggal berkata, sukacita, dia keluar. Amin. Kau akan lihat dalam hidupnya akan membual air kehidupan. Kau akan menangis. Saudara, ini suatu yang real saudara. Saya ngomong ini bukan teori, ini real. Kalau kau praktekkan ini akan terjadi saudara. Kau gundah, kau ketakutan, kau tinggal berkata, tenang jiwaku. Makanya Paulus berkata, sekali lagi kukatakan bersukacita. Saudara lihat, sukacitanya kayak bisa diperintah. Kalau
Kalau kau izinkan Tuhan didik engkau, jiwa ini akan nurut, saudara. Amin. Kalau kau nggak pernah didik dia nggak pernah nurut. Amin. Ini keluar air ya. Oke, sekarang saya mau berkata begini, saudara dengar. Ini kan airnya keluar ya. Airnya keluar, apa yang terjadi setelah airnya keluar? Ini kan air ketika ini ya. Mata airnya memancar ya. Kalau saudara lihat, mata airnya memancar keluar ya. Kita lihat di dalam Yeskel 47. Saudara, berapa ayat lagi kita akan selesai? Tenang aja saudara. Saya tahu ini pengajaran soalnya. Saudara tenang. Berapa ayat artinya bisa banyak saudara. Bisa 12, 11, bisa 15, itu artinya banyak, berapa? Ya, saudara nggak merasa lucu, nggak apa-apa. Saya aja menikmati. Konsumsi pribadi saudara. Yesaya 47 saudara. Lihat. Yesaya 47 ayat 1. Yeskel 47. Yeskel 47, saudara. Perhatikan, saudara, perhatikan. Dikatakan begini. Kemudian ia pribadi itu, ada orang. Dibilang apa? Membawa aku kembali ke bait suci dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci itu mengalir menuju timur. Sebab bait suci juga menghadap timur dan air itu juga mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah, saudara. Oke? Iya, mari kita lihat sebentar di dalam Yeskel 40. Nanti kita balik lagi di 47, saudara. Yeskel 40. Ayat 3. Yeskel 40 ayat 3 itu tadi ada ia yang membawa ya. Yeskel 40 ayat yang ketiga dibilang apa? Kesanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga di tangannya dan ada tali beserta tongkat pengukur dan ia berdiri di pintu gerbang. Saudara dengar, ianya ini yang tadi orang itu mukanya Alkitab berkata dia bentuknya seperti tembaga. Saudara dengar, tembaga ini melambang penghakiman. Alkitab berkata penghakiman akan dimulai dan akan dimulai daripada gereja Tuhan sendiri. Penghakiman ini bicara apa? Saudara tahu, penghakiman ini bicara soal dia selain dia mukanya tembaga, dia juga membawa pengukur. Dia ukur menurut garis lurusnya Tuhan. Dia berkata gini, mulutmu enggak sesuai, belajar untuk nyangkal. Matamu enggak sesuai. Setiap kali dia mengukur, Alkitab berkata kita masuki kepada kedalaman yang baru. Nangkap? Setiap kali kita izinkan dia mendidik kita, dia menghajar kita, masuk lebih dalam. Pertama sebatas mata kaki, lutut, pinggang. Saudara kalau lihat, semakin ternyata diizinkan, diukur, semakin gak bisa bergerak. Ini bicara apa? Bicara penyangkalan. Nangkap ya? Nangkap ya? Air itu. Nah, kemana ujungnya air ini keluar? Lihat di dalam 47 ayat 12, Yeskel 47 ayat 12. Saya mau coba selesaikan dengan cepat, saudara. Coba saudara lihat. Saudara tangkap sungguh-sungguh, saudara. Biasanya seringkali udah saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir ada begitu banyak distract. Coba saudara bisa mengikuti sampai akhir. Saudara kalau lihat di 47 ayat 12, perhatikan. 47 ayat 12, dan Alkitab berkata apa? Pada kedua tepi sungai itu tumbuh apa? Bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Gini saudara, perhatikan. Anda izinkan kau hidup dalam penyangkalan. Tuhan didik kau day by day. Oke? Setelah kau biasa menderita dengan Tuhan, kau hidup dalam penyangkalan. Tuhan lihat dalam satu titik, rohmu udah cukup dewasa, dia bawa kau ke padang gurun. Oke? Di padang gurun ini kau akan lihat, di padang gurun ini airmu keluar. Itu nyumber sendiri. Dan setelah keluar, Alkitab berkata, keluarnya apa? Buah. Betul? Tadi udah dibilang, dari bait suci itu keluar air, keluarnya buah. Nah, saudara perhatikan.
Lihat di dalam Keluaran 28, lihat. Keluaran 28. 2 ayat lagi kita akan selesai. Keluaran 28. Keluaran 28. Ayat yang ke-33 sampai 37. Perhatikan. Dibilang apa? Pada ujung gamis itu haruslah kau buat apa? Buah. Air itu kalau keluar, kan keluar buah. Oke? Buah dulu muncul. Sudah buah apa? Alkitab berkata apa? Ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi pada sekeliling ujung gamis itu. Dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas. Saudara dengar, pertama kali dibuat itu adalah buah. Buah dulu dibuat, ketika air itu keluar, buah keluar. Ini pakaian daripada imam besar. Ini pakaian yang menentukan ketika kau bertemu dengan Tuhan itu akan berlanjut gak anugerah Tuhan. Ini pakaian yang menentukan kau bisa masuk dan bertemu dengan Shekinah glory atau enggak. Ini pakaian yang menentukan apakah kau bisa masuk ruang maha kudus dan kau keluar diberkati dan mengalami Tuhan. Atau tidak. Dengar, kita imam. Oke? Saudara lihat, dan dibilang apa? Giring-giring emas, Alkitab berkata ayat 34, sehingga satu giring-giring emas dengan satu buah delima selalu apa? Berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya, perhatikan, haruslah kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila keluar supaya jangan ia mati. Makanya ada banyak orang mati, saudara. Karena salah satu ornamennya gak ada. Saya percaya yang paling pertama gak ada itu adalah buahnya. Karena pakaian ini tidak pernah diperuntukkan bel dengan bel. Tapi bel ini harus berbunyi di mana Tuhan ACC dan Tuhan berkenan kalau bel ini bersentuhan dengan buah. Oke? Nah, saudara lihat. Mari kita lihat lagi, saudara. Ayat 39 sekarang, Keluaran 39 ayat 22. Ayat terakhir. Keluaran 39 ayat 22. Ini diulangi lagi. Perhatikan, dibilang apa? Dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Ayat 24. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu apa? Buah delima. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dipintalah benangnya. Saudara perhatikan, dengarkan baik-baik. Kau izinkan dirimu dilatih sama Tuhan. Hidup dalam penyangkalan, dalam penderitaan. Tuhan berkata enggak, ini enggak boleh. Dia izinkan kau dididik sama Tuhan. Sampai sebuah titik kau cukup dewasa. Tuhan bawa kau ke padang gurun, oke? Di padang gurun karena kau izinkan kau terlatih, kau keluar sebagai pemenang. Airmu keluar. Berhadapan dengan apapun, kau tenang aja. Kenapa? Airnya itu nyumber di dalam. Alkitab berkata, aku akan membuat sesuatu yang baru. Aku akan memberikan minum pada umatku, yaitu aku akan membuat air, akan mengalir di padang gurun. Amin. Nah, ketika air itu keluar, saudara, kau akan punya buah, keluar buah. Setelah buah, yang muncul adalah giring-giring. Nah, giring-giringnya apa? Giring-giring ini bel, saudara. Dari tahun ke tahun, bel selalu berbicara. Ketika dia bunyi, mata semua orang akan lihat. Bel selalu menandakan suatu tanda. Nangkap. Bel ini apa sih? Inilah yang namanya karunia. Ini yang membuat Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus baca, dia kembali dengan penuh kuasa. Ketika dia baca, Alkitab berkata mata semua orang tertuju kepada dia. Belnya bunyi, saudara. Bersentuhan dengan buah. Punya akses masuk ke ruang Maha Kudus. Dan tetap berkenan. Amin. Belnya itu bunyi. Belnya itu bunyi. Tiba-tiba kalau kau
kau izinkan buahmu itu muncul, dengan langsung itu akan terjadi karuniamu muncul. Makanya Paulus berkata, saudara dengarkan baik-baik. Kejarlah kasih dan inginkan karunia. Kasih itu buah pertama daripada buah roh. Yang lain karunia cuma inginkan aja. Kalau kau kejar kasih, buah yang kau inginkan itu akan diberi. Saudara dengar. 1 Korintus 12 bicara soal karunia. 1 Korintus 14 bicara soal karunia. Di tengah 1 Korintus 13 itu bicara soal buah kasih. Selalu bel itu bertengahan. Tiba-tiba muncul Kathryn Kuhlman, saudara. Gak ada orang pandang dia. Cuman guru sekolah minggu biasa. Orang berkata ini cuma disuruh nyanyi Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Satu hari ada pengkhotbah yang diundang, tidak bisa hadir. Ditunggu-tunggu, macet mungkin. Ya toh, gak bisa datang saudara. Dan mereka korbankan Kathryn Kuhlman. Dia berkata apa? Lu kan jago mencairkan suasana. Ambil mimbar. Dikasih mimbar saudara. Dia nyanyi. Dia nyanyi, Holy Spirit, thou art where. Saudara tahu, waktu dia nyanyi, dia cuma nyembah Tuhan. Tiba-tiba di ujung sana ada orang rame-rame teriak. Tiba-tiba ada orang lumpuh berdiri, saudara. Belnya bunyi. Saat itu belnya bunyi. Udah begitu lama dia menanti, sepertinya gak ada masanya, sepertinya gak muncul bel. Tapi Kathryn Kuhlman hidup dalam penyangkalan. Satu hari dalam hidupmu akan ada mimbar-mimbar tertentu dikasih dalam hidupmu. Itulah saatnya Tuhan munculkan belmu dalam hidupmu. Kathryn Kuhlman dan tiba-tiba di sana orang sembuh. Di sana orang teriak, dia nggak pernah tahu. Ternyata hari itu belnya bunyi. Saya alami saudara dalam hidup saya. Saya bertobat. Saya jawab panggilan Tuhan karena saya mencintai Tuhan. Saya berkata apapun Tuhan, kemanapun kau mau. Saya pergi. Saya nggak tahu suara Tuhan. Tapi yang saya tahu saya punya beban dengan orang yang sama. Yang ngalami narkoba seperti saya. Saya pergi pelayanan. Di sana saya ditempa, dididik, dilatih. Banyak air mata saya alami. Dari air mata sampai saya itu bersuka cita karena saya udah punya cara. Waktu dulu saya tertekan dengan pemimpin saya, ini saya dibuat, saya dianiaya, saya ditekan. Lama-lama saya lihat, Tuhan kasih tunjuk ke cara pandang yang berbeda. Tuhan berkata, nak, kalau kau lakukan buat orang, kau akan kecewa. Lakukan untuk Tuhan. Nah, saudara tahu aku lakukan. Mau dibuat seperti apapun, saya sukacita saya lakukan. Saudara tahu, satu hari. Kita pernah buat waktu itu seminar ke sekolah-sekolah. Dibagi, waktu itu sama JKI. Dibagi kemana-mana, masuk semua. Saya ini orang minder, saudara. Kalau saudara lihat saya hari ini bisa ada di depan. Ini bukan saya, ini semua karya Tuhan. Saya bukan orang yang bisa ngomong di depan. Saya orang kaku, saya gak bisa ngomong. Dulu kalau di depan orang saya ngeblank, gak bisa. Hari itu saya dipaksa, bukan saya mau. Saya ketakutan, mules perut saya. Ngomong di depan anak SMA waktu itu usianya kurang lebih hampir sama. Saudara tahu begitu saya masuk, mereka ketawain saya. Aduh, Sarukan datang katanya. Aduh, diketawain, ada yang lempar-lempar ini. Saudara tahu, saya ngomong gak ada satu orang pun yang dengar. Never, gak ada satu orang pun yang dengar. Saya berkata gini, saudara-saudara, gak ada yang mau dengar. Saya bahkan gak tahu apa yang saya harus ngomong. Tapi waktu itu saya terus ngomong. Mereka ketawa, 1-2 orang dengarkan. Terakhir saya lihat, udahlah. Saya lihat saya harus tutup. Saudara tahu, saya cuma berkata, mari kita berdoa. Yang lain masih ribut-ribut, yang lain berkata, doa. Saudara tahu, waktu doa. Saya waktu itu, hati saya hancur, saudara. Saudara harus tahu satu hal, saya ini orang yang minder. Dan ketika orang ketawain begitu tidak hargai saya, itu melukai saya. Saya terluka. Dan saya cuma berkata, Tuhan saya nggak tahu kenapa kau izinkan ini terjadi.
Tapi aku lakukan bagianku. Kau lakukan bagianmu. Saudara, saya tutup. Saudara, mari kita berdoa. Waktu saya doa, tiba-tiba satu persatu jatuh. Saya nggak ada buat apa-apa. Di situ saya tahu bel saya bunyi. Tiba-tiba bel itu tidak pernah saudara biasa, tidak pernah apa yang kau izinkan dilatih dengan Tuhan itu sia-sia. Never. Kau akan jadi orang di atas rata-rata. Kau akan jadi orang yang kau akan bawa lawatan Tuhan. Kenapa ada orang punya kuasa, ada orang enggak? Ini dia. Yang satu kau izinkan dirimu dilatih. Yang satu kau merasa gak perlu. Saya berdoa hari ini menjadi titik balik dalam hidupmu. Bahkan padang gurun dalam hidupmu kau berkata, Tuhan bawa aku. Karena aku gak pernah tahu usia waktu terus bertambah. Aku ingin hasilkan sesuatu untuk kerajaanmu. Aku ingin buahku berbenturan dengan bel. Supaya orang bisa mendengar dan melihat engkau. Supaya orang bisa mengalami engkau. Saya percaya kalau hari ini menjadi kerinduanmu. Something will happen in your life hari ini. Percaya saudara-saudara yang di barisannya, kau berkata, saya tahu ada berapa orang di situ. Dia berkata, saya bukan siapa-siapa. Dengar, saya orang juga bukan orang siapa-siapa. Saya orang juga bukan orang terpelajar. Saya bukan siapa-siapa. Tapi dengar, Tuhan sanggup membawa saudara ke tempat-tempat yang gak pernah kau pikirkan. Alkitab berkata, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sediakan. Saya gak pernah terpikir untuk saya bisa khotbah sampai Israel, saya gak pernah terpikir. Tuhan bisa buat itu. Dari orang yang nobody. Izinkan saudara, belmu. Kau gak pernah tahu, suddenly. Ada satu hari itu menjadi belmu bunyi. Satu hari kau dikasih mimbar dan orang lain gak pernah duga kau. Tiba-tiba belmu bunyi seperti Daud. Dia kembali dengan kuasa. Amin. Amin. Yakub yang dari padang gurun, Alkitab berkata dia kembali dengan tongkat. Dia berkata, aku tidak layak untuk menerima apapun. Aku pergi hanya membawa tongkatku ini. Sekarang aku pulang dan bawa 2 pasukan. Pasukan itu melambangkan kekuatan. Musa yang pergi ke padang gurun, dia kembali dengan tongkat Allah di tangannya. Yusuf yang izinkan hidupnya dididik Tuhan masuk di lubang yang paling dalam. Dia kembali dengan cincin kerajaan di tangannya. Selalu itu akan terjadi, saudara. Selalu itu terjadi. Saya nggak tahu berapa di antara saudara nangkap. Kalau kau hari ini nangkap sesuatu, teriak kepada Tuhan. Mana tahu hari ini Tuhan berkata, aku dengar teriakanmu. I see your desire. Aku melihat kerinduanmu. Saya dari dulu saya berkata, walaupun saya menarik orang minder, orang apa, tapi saya doa sama Tuhan. Setiap kali saya berkata, Tuhan, saya nggak mau jadi Kristen rata-rata. Never. Saya gak mau jadi Kristen rata-rata seperti orang lain. Saya mau jadi orang yang beda. Mari tutup matamu, tutup matamu, tutup matamu, tutup matamu. Berapa di antara saudara sudah muak dengan keberadaan? Engkau berkata, Tuhan, aku ingin bel itu bunyi. Kathryn Kuhlman yang tidak diperhitungkan orang, hari itu tiba-tiba. Itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Apakah ini hari menjadi titik balik dalam hidupmu? Cara engkau melihat, itu akan menentukan cara kau bergerak, cara kau bertindak. Mari sembah Tuhan berapa saat ini, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ada Tuhan yang lihat kedalaman.
Ada Tuhan yang melihat air mata yang orang lain gak tahu itu bahasanya. Orang lain gak mengerti bahasa air matamu, saudara. Waktu itu saya nangis dengan minder, saya nangis di kelas itu. Seperti yang nothing happened. Tapi suddenly there is a touch from heaven. Suddenly semuanya berubah. Dari orang yang tidak dilihat tiba-tiba seperti ada spotlight. Orang lihat bagaimana mungkin dari tadi gak terjadi apa-apa. Dia bisa buat, saudara. Ikut Tuhan itu seringkali sepertinya tidak apa-apa, tapi tiba-tiba dia bergerak. Tiba-tiba dia beri, tiba-tiba dia sentuh. Biarkan tercipta sebuah atmosfer buat firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau peluk ada berapa orang di tempat ini. Biarkan. Saya tahu ada berapa orang Tuhan sedang peluk kau hari ini. Tuhan sedang peluk. Yes. Tuhan taruh di hati saya. Ada orang Tuhan akan berikan api revival dalam hidup. Kau pembawa api. Jangan batasi kau dengan masa lalumu. Jangan batasi kau karena keminderanmu. Jangan batasi dari kata orang tuamu. Dengarkan apa yang Tuhan mau buat kau. Saya waktu dulu gak bisa lihat diri saya. Saya rasa gak mungkin saya bisa dipakai Tuhan. Saya dulu hanya gulung kabel. Angkat properti saya udah senang, saya lakukan untuk Tuhan. Saya pikir saya batasi Tuhan, karena gak mungkin saya pikir Tuhan akan pakai saya. Tapi here I am. Izinkan dia menjamah engkau, izinkan dia menjamah engkau. Ada orang-orang dengan sebuah tangisan di hatimu, kau berkata, pakai aku Tuhan. Ini aku, dia dengar. Ada orang yang berkata, Tuhan aku ingin kau pakai. Send me your fire. Saya nggak tahu buat saudara, apakah kau dengarkan ini hanya sebagai sebuah cerita. Atau sebagai sebuah perkataan saja. Atau kau nangkap sesuatu yang menjadi pesan buat hidupmu. Tuhan akan buat percepatan dalam hidupmu. Jangan lihat. Tuhan akan buat percepatan dalam hidupmu. 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan sehari. Tuhan bisa buat itu, Tuhan bisa buat itu, Tuhan bisa buat itu. Berapa di antara saudara yang berkata, aku udah muak dengan gini. Tuhan, bawa aku lepas dari lingkaran. Bawa aku lepas dari lingkaran ini. Break the circle. Ya Tuhan, turun saat ini. Jama. Dengar bere itu berbunyi, Syiaralama bene. Syiaralama bene. Syaralabaso. Mengalir.
mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara yang kau berkata, Tuhan pakai aku. Aku bukan siapa-siapa, tapi Hiraya. Aku tangan kosong, aku gak ada apa-apa. Tapi Tuhanku bukan mencari orang yang mampu, tapi Dia memampukan siapa yang Dia panggil. Jangan batasi Tuhan karena ekonomimu, jangan batasi Tuhan karena karaktermu, jangan batasi Tuhan karena masa lalumu, jangan batasi Dia. Karena kesanggupan, kemampuan itu datang dari Tuhan. Bagian kita, jadikan dirimu bencana kosong, saudara. Jadikan dirimu bencana kosong. Kau berkata, isi Tuhan, isi Tuhan. I'm nothing, gak ada yang baik, gak ada kemampuan. But here I am. Kalau kau itu orangnya, di tempatmu masing-masing bangkit berdiri yang berkata, Tuhan pakai aku, pakai aku. Yes, yes, yes. Anda bukan berdiri di hadapan saya, saudara. Ada banyak saksi iman. Ada banyak saksi iman. Ini bukan slogan, saudara. Ada banyak saksi iman. Sampai ini hari ini masih menjadi tangisan saya. Setiap kali ada kesempatan pelayanan, saya nangis, saya berkata, Tuhan pakai saya. Saya tidak pernah mau familiar dengan kapan pun Tuhan pakai saya. Passion itu masih tetap baru. Saya berdoa dalam hitungan ketiga. Siapkan hatimu, siapkan hatimu, siapkan hatimu. Saya hanya mau sepakat dengan surga, sepakat dengan pahlawan-pahlawan iman, sepakat dengan saksi-saksi Tuhan di tempat ini. Biarkan apa yang mereka mau lepaskan itu turun dalam hidupmu. Hanya kau yang percaya, hanya kau yang percaya, hanya kau yang percaya. Hanya kau yang percaya. Kalau kau gak percaya, kau ragu, kau gak perlu, saudara. Karena Tuhan Yesus pun diragukan memang. Ketika Dia di kampung halamannya pun Dia pun diragukan. Kalau kau ragu tidak perlu, saudara. Tapi kau yang berkata, Tuhan pakai aku. Tuhan, hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Aku mau kau pakai. Satu. Dua. Tiga. Turun dalam nama Tuhan Yesus. Turun. Mengalir. Roh Kudus berikan dalam hidup mereka. Roh Kudus berikan, lakukan sesuatu. Ada kata titik balik, saudara. Ada kata titik balik. Ada orang-orang ini menjadi titik balik, menjadi turning point dalam hidupmu. Hidupmu, cara Tuhan mendidik, segalanya akan jadi beda mulai hari ini. Lupakan yang lalu, kata Tuhan. Aku hendak buat sesuatu yang baru. Yaitu jalan di padang gurun. Untuk memberi minum umatku, kata Tuhan.
dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik. Selalu ada kemuliaan menanti engkau di sana. Nyatakan kemenangan dan hidup kami akan demonstrasikan kemenangan yang kau ajar dalam hidup kami. Harapanku dalam Kristus. Ku percaya. Tetap bangkit berdiri, saudara, tetap bangkit berdiri. Kemuliaan di balik salib. Dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kau kekuatanku, harapanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Apa yang saudara terima, saya minta dengan hormat sekali lagi, kalau boleh, apakah boleh Ibu Selfie, Mami Selfie untuk mematraikan apa yang saudara terima. Saudara percaya, percaya, percaya. Tuhan taruh di hati saya untuk hambanya ini mematraikan, mematraikan, mematraikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menerima apa yang Engkau berikan untuk seluruh kehidupan kami. Ketika Engkau mengangkat seluruh kehidupan kami Tuhan, kami percaya kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua firman yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan. Yang terus menguatkan kami, membawa kami untuk mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi Tuhan. Dan ketika kami Tuhan menerima setiap apa yang Engkau siapkan pada malam hari ini Tuhan. Biar itu jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tangkap dengan iman kami Tuhan. Kami mau sambar dengan kairos yang daripadamu Tuhan. Bahwa semuanya membekali seluruh kehidupan kami. Dan kami melangkah hari demi hari semakin kuat. Hari makin hari kami melangkah semakin kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati dan kerinduanmu Tuhan. Biar semuanya termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melupakan Tuhan apa yang sudah berlalu. Kami menatap ke depan. Kami terus melangkah menatap apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Dan kami punya hati yang terus sensitif dengan Engkau. Menangkap semua kerinduan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkati Pastor Jimmy Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biar terus Engkau tambahkan hikmat, Engkau tambahkan kebijaksanaan. Engkau bukakan terus firman-firman yang baru yang diberi padamu Tuhan. Biar kemanapun dia melangkah Tuhan. Ada tuntunanmu, ada pimpinanmu yang sempurna Tuhan. Dan terus terjadi lawatan yang daripadamu Tuhan. Dimanapun tempat
dia melayani Tuhan, akan terus terjadi kegerakan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkati AOC juga yang ada di Bitung Tuhan, semua pelayan pengerja yang ada di sana Tuhan. Terus sama-sama kami unity, menyenangkan isi hatimu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, termaterai semua, haleluya, amin.